Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Malam itu, langit di Sahayu begitu jernih hingga setiap bintang tampak seperti butiran perak yang menempel di kain hitam raksasa. Yuan Buwei duduk santai di atas atap rumahnya, kaki bergoyang pelan, sambil memandangi galaksi yang membentang megah. Di tangannya ada sebatang tusuk gigi bekas makan sate, yang kini dipakai untuk mengorek hidung tanpa malu-malu. Ah, nikmat dunia, gumamnya. Mata tetap menatap langit, hembusan angin malam membawa aroma padi yang mulai mengunim. Desa begitu tenang, seolah tidak ada yang akan berubah selamanya. Tapi lalu, jari Buwei menemukan mutiara tersembunyi di dalam hidungnya. Ia tersenyum puas, memutar-mutar tusuk gigi untuk memastikan hasilnya maksimal. Saat ia mengangkat tangannya untuk memeriksa, benda mungil itu memantulkan sedikit cahaya bulan. Mirip meteor kecil, ujarnya sambil terkakar. Entah kenapa, dorongan jahil muncul. Ia menjentikan hasil korekan itu ke udara, mengarah tepat ke bintang paling terang di langit malam. Lintikan kecil itu tak mungkin mencapai apapun. Setidaknya, itu yang ia pikir. Detik berikutnya, mata Buwei membelalak. Bintang yang ia arahkan tadi mendadak berpandar lebih terang, bergetar. Lalu meledak dalam semburan cahaya biru yang menelan setengah langit. Dentuman raksasa menggema, membuat burung-burung malam beterbangan panik. Ledakan itu tidak berhenti di satu titik. Seperti rangkaian petasan, bintang-bintang lain ikut menyala, retak, lalu pecah menjadi hujan cahaya. Langit berubah menjadi lautan kilatan dan guntur kosmik ini. Ini bukan salah gue kan? Buwei mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduknya merinding. Suara riuh mulai terdengar dari bawah. Para tetangga menjerit sambil menunjuk langit. Di tengah kepanikan itu, Buwei melihat sesuatu yang aneh. Dari arah bintang yang pertama meledak, muncullah celah gelap seperti sobekan di kain malam, dan dari sana keluar tangan raksasa bercahaya emas, menggapai-gapai seolah mencari sesuatu. Buwei terpaku, napasnya memburu. Tangan itu semakin dekat, dan di telinganya terdengar bisikan asing. Bahasa yang tak pernah ia dengar, namun entah kenapa terasa memanggil namanya. Langkah-langkah berat terdengar dari bawah atap. Yuan Buwei, kau harus ikut aku sekarang, teriak suara perempuan. Ia menoleh, melihat seorang gadis bergaun putih dengan mata tajam berdiri di halaman Luo Ziling. Kita belum pernah ketemu. Siapa kau? Buwei menelan ludah. Aku orang yang akan menyelamatkanmu dari bencana yang kau buat sendiri, seru Ziling. Matanya menatap tajam ke arah langit yang masih meledak. Buwei hendak membantar, tapi suara guntur dari celah kosmik membuat tanah bergetar. Dari dalam sobekan itu, keluar suara tawa rendah yang membuat udara terasa membeku. Hebat. Segel pertama sudah pecah. Aku akan segera kembali. Buwei tidak tahu siapa yang bicara, tapi nalurinya berteriak, lari. Namun sebelum sempat bergerak, tangan raksasa itu menyapu ke arahnya, memecahkan atap rumah, dan segalanya menjadi cahaya menyilaukan. Di tengah kekacauan itu, Buwei sempat berpikir satu hal, gawat. Ini semua gara-gara ngupil. Begitu cahaya menyilaukan itu mereda, Yuan Buwei mendapati dirinya tergeletak di tanah, napas terengah-engah. Atap rumahnya kini hanya tinggal puing, sementara langit di atasnya masih dipenuhi kilatan cahaya dan retakan hitam yang perlahan melebar. Suara teriakan dan tangisan memenuhi udara. Warga desa Hayu berlarian ke segala arah. Beberapa membawa anak-anak mereka, yang lain menyeret karung-karung berisi barang berharga. Aroma asap mulai tercium, entah dari rumah yang terbakar atau dari kilatan aneh di langit. Luo Ziling berdiri di samping Buwei. Wajahnya tegang. Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka datang. Mereka. Buwei menatap bingung, masih berusaha mencerna kejadian barusan. Siapa mereka? Dan kenapa aku merasa semua ini salahku? Ziling menatapnya tajam, lalu meraih tangannya tanpa basa-basi. Sekte bayangan kosmik, mereka pasti merasakan pecahnya segel. Kau adalah pusatnya. Kalau mereka dapat kau, dunia ini tamat. Buwei hampir tertawa mendengar omongannya. Aku cuma ngupil. Gimana caranya dunia bisa tamat gara-gara itu? Belum sempat Ziling menjawab, tanah bergetar keras. Dari ujung desa, kabut hitam tebal mulai bergulung masuk, menelan pepohonan dan rumah-rumah yang dilewatinya. Buwei merinding. Kabut itu seperti makhluk hidup bergerak cepat, menyusup ke setiap celah, dan di dalamnya tampak bayangan manusia berwujud samar. Mata mereka berkilat merah, seperti bara api di kegelapan.
suara berat bergema dari dalam kabut, bawa padaku yang memecahkan segel. Jangan biarkan ia kabur. Siling langsung menarik Buey, berlari menuju jalan setapak yang menuju hutan. Napasnya teratur meski langkahnya secepat angin. Buey terseret, hampir terjatuh beberapa kali. Kau pikir aku ini siapa? Kelinci hutan. Kalau kau lambat, kau akan mati. Pilih salah satu, jawab Siling datar. Mereka berlari menembus ladang padi yang bergoyang diterpa angin malam. Di belakang, suara teriakan warga bercampur dengan suara langkah kaki berat dan desis kabut yang semakin mendekat. Di tengah pelarian, Buey sempat melirik ke langit. Celah hitam tadi makin besar, dan dari dalamnya kini tampak siluet sosok raksasa yang perlahan keluar. Sosok itu bertubuh seperti manusia, tapi kulitnya retak-retak, memancarkan cahaya biru dari sela retakan. Seketika, dadanya terasa sesak. Sosok itu menatap ke bawah. Tepat padanya, Tian Lu Jui. Bisik Siling, nyaris tak terdengar. Buey mengerutkan kening. Siapa dia, temanmu? Siling menghentikan langkah, menatapnya seperti ingin memukul. Dia adalah penguasa ruang hampa. Kalau dia kembali, semua bintang di langit akan runtuh, dan sayangnya, kau yang membukakan pintu keluar untuknya. Buey menelan ludah, mencoba memproses kenyataan itu. Jadi maksudmu? Aku ini semacam penjahat besar. Siling menarik napas panjang. Bukan penjahat, tapi kuncil, dan semua orang akan memburumu, termasuk dia. Tiba-tiba, dari semak-semak di depan, muncul sosok tua bertopi lebar, sambil mendorong gerobak bubur. Jadi ini bocah yang bikin bintang meledak. Suaranya santai, seolah tak peduli dunia sedang kacau. Buey menatapnya heran. Kau siapa? Lelaki itu tersenyum, matanya menyipit. Gong Yan Shao. Dan, kalau kalian mau selamat, naiklah ke gerobakku. Siling memandang curiga, tapi kabut hitam sudah hampir menyentuh punggung mereka. Tanpa pilihan lain, ia mendorong Buey masuk ke gerobak bubur itu. Gong Yan Shao menepuk sisi gerobak, pegangan yang kuat. Melompat sedikit, sebelum Buey sempat bertanya apa maksudnya, gerobak itu tiba-tiba meluncur ke udara, meninggalkan desa yang kini tenggelam dalam kabut dan teriakan. Gerobak bubur itu terbang menembus malam, meluncur di atas hamparan hutan seperti perahu di atas samudra gelap. Yuan Buey berpegangan erat pada sisi gerobak. Jantungnya masih berdebar dari kejaran kabut hitam tadi. Aku nggak mau tahu gerobak macam apa ini, ucapnya sambil menatap ke bawah, melihat pepohonan berlarian di bawah kaki mereka. Tapi, ini pasti nggak normal. Gong Yan Shao tertawa kecil. Normal itu membosankan. Nah, dan kau? Jelas bukan orang normal. Tuo Siling duduk di seberang Buey. Matanya masih siaga mengawasi langit di belakang mereka. Kita belum aman, mereka bisa mengikuti jejak energi dari segel yang kau pecahkan. Buey mendengus, masih nggak ngerti, aku cuma ngupil, tahu? Nggak ada mantra, nggak ada jurus. Cuma hidung dan jari. Gong Yan Shao menoleh, menatapnya seolah sedang menilai barang antik. Itu dia masalahnya, kekuatan besar kadang bersembunyi di tindakan sepel. Kau pikir mengorek hidung itu cuma kebiasaan? Tidak, itu pemicu. Buey menatapnya curiga. Pemicu apa? Tanpa menjawab, Gong Yan Shao mengambil mangkuk dari gerobaknya, lalu menuangkan bubur hangat berwarna pucat kehijauan. Aromanya aneh, ada campuran rempah yang tak dikenal. Lihat permukaannya, ujar Gong Yan Shao, sambil mendorong mangkuk itu ke hadapan Buey. Awalnya Buey hanya melihat bubur biasa. Tetapi perlahan, permukaan bubur mulai beriak, membentuk pola titik-titik cahaya yang mirip rasi bintang. Buey tertegun, ini peta langit. Bukan cuma peta, ini ramalan, jawab Gong Yan Shao serius. Bintang-bintang di sini menunjukkan hubunganmu dengan sang pemahat langit, makhluk yang membentuk konstelasi jutaan tahun lalu. Kau adalah pewarisnya, entah kau mau atau tidak. Tuo Siling memicingkan mata. Sang pemahat langit sudah menghilang ribuan tahun. Kalau Buey benar pewarisnya, wajar Tian Lu Jui mengincarnya. Buey mengangkat kedua tangan. Tunggu, pewaris sang pemahat langit. Aku bahkan tidak bisa menggambar bintang di kertas. Gong Yan Shao hanya tersenyum miring. Takdir tidak peduli kau siap atau tidak. Bubur ini juga menunjukkan satu hal lagi. Ia menunjuk titik cahaya merah di permukaan bubur. Ini adalah segel berikutnya. Kalau pecah, langit akan terbuka lebih lebar, dan Tian Luo Ju akan bebas sepenuhnya. Buey menelan ludah. Jadi, tugas aku sekarang adalah memastikan segel itu tetap utuh, kan? Tidak, kata Siling sambil menatapnya tajam. Tugasmu adalah memecahkan semua segel sebelum Tian Lu Jui melakukannya.
agar kita bisa mengendalikan kekuatannya terlebih dahulu. Bue menatapnya seperti baru saja mendengar lelukan paling buruk. Kau mau aku sengaja bikin ledakan bintang lagi? Sebelum Siling sempat menjawab, suara pekikan nyaring terdengar dari kejauhan. Seekor burung hitam raksasa dengan sayap seperti sobekan malam terbang mengejar mereka. Di punggungnya berdiri seorang pria berjubah hitam dengan mata bercahaya merah. Gong Yanshao mendecak, sepertinya kita dapat tamu. Ia memutar tuas di gerobaknya dan roda kayu itu bersinar keemasan, pegangan yang kuat. Perjalanan kita akan jadi lebih bergejolak. Gerobak bubur itu tiba-tiba melesat seperti meteor menembus awan. Sementara suara pekikan burung raksasa makin mendekat, Bue hanya bisa berteriak, "Aku benci hari ini." Angin malam menghantam wajah Yuan Bue seperti ribuan cambukan dingin. Gerobak bubur Gong Yanshao melesat di antara awan, tapi burung hitam raksasa itu tetap saja mengejar. Sayapnya merobek langit setiap kali mengepak. "Cepatlah sedikit!" teriak Huo Siling sambil menoleh ke belakang. Dia semakin dekat. Gong Yanshao memutar tuas gerobaknya lagi, roda berputar makin cepat, memercikan cahaya emas, tapi jarak pengejar justru semakin menyempit. Gerobak ini dibuat untuk kenyamanan, bukan balapan, katanya sambil tersenyum kecut. Bue yang duduk di tengah memeluk tiang gerobak sekuat tenaga. "Kalau ini jatuh, aku bakal jadi bubur manusia." Tiba-tiba, dari atas punggung burung hitam itu, pria berjubah hitam mengangkat tangan. Segumpal kabut merah pekat melesat seperti tombak, menembus udara menuju gerobak. "Pegangan!" teriak Siling. Ia menebas udara dengan pedangnya, membelah kabut itu menjadi dua, tapi sebagian tetap menghantam sisi gerobak, membuatnya oleng. Bue terhuyung, hampir jatuh. Dalam kepanikan, ia meraih pegangan di samping, tapi yang tersentuh justru sebuah ukiran berbentuk bintang di papan gerobak. Saat jarinya menekan ukiran itu, kilatan biru menyala di sekujur tubuhnya. Udara di sekitar mendadak bergetar dari telapak tangan Bue. Cahaya seperti debu bintang keluar, berputar membentuk pusaran kecil. "Apa yang kau lakukan?" Siling menatapnya dengan mata membelalak. "Aku nggak tahu," jawab Bue panik. Pusaran itu tiba-tiba melebar, lalu meledak menjadi hujan cahaya yang menembus langit. Setiap butiran cahaya yang jatuh mengenai burung hitam itu langsung membuat bulu-bulunya terbakar, meninggalkan lubang-lubang kecil. Burung itu menjerit nyaring, terhuyung di udara. Pria berjubah hitam berusaha mengendalikan, tapi hujan cahaya terus menembus sayapnya. Ini kekuatan sang pemahat langit, gumam Gong Yanshao sambil menatap Bue dengan pandangan campur antara kagum dan ngeri. Bue merasa tubuhnya ringan, sekaligus lemas. Setiap kali cahaya itu keluar, kepalanya berdenyut, seolah ada sesuatu yang mencoba mengingatkan ingatan lama yang terkubur. Burung raksasa itu akhirnya berbalik arah, terbang menjauh sambil meninggalkan jejak kabut merah di langit. Pria berjubah hitam melirik ke arah Bue untuk terakhir kalinya sebelum lenyap di balik awan. Suasana hening sejenak, hanya suara roda gerobak yang kembali stabil, bergesekan dengan angin. "Apa tadi? Kekuatan itu selalu ada di dalamku?" Bue bertanya, nadanya setengah takut. Siling menatapnya. "Laman itu baru setetes dari samudra kekuatanmu. Kalau kau belajar mengendalikannya, kau bisa menggambar ulang langit atau menghancurkannya." Bue menghela napas berat. "Oh, tapi bagaimana caranya aku bisa belajar?" Gong Yanshao tersenyum tipis. "Kita akan menuju ke Gunung Cermin Langit. Di sana, ada seseorang yang sedikit lebih gila dariku, tapi tahu cara membuka potensi pewaris pemahat langit." Bue mendesah. "Gila itu relatif kan? Soalnya aku rasa aku sudah masuk ke lingkaran orang-orang gila." Sejak tadi, gerobak bubur itu meluncur lagi, menuju arah timur, sementara di kejauhan, celah hitam di langit makin lebar, menandakan ancaman Tian Luoju semakin dekat. Gerobak bubur itu akhirnya berhenti di lereng berbatu yang diselimuti kabut perak. Di hadapan mereka menjulang Gunung Cermin Langit, puncaknya hilang di balik awan, seolah menembus surga. Bue memandang ke atas sambil menghela napas. "Kalian yakin gak salah tempat? Ini gunung atau menara cuci piring para dewa?" Gong Yanshao melangkah turun, menepuk bahu Bue. "Naiklah. Orang yang akan kau temui tinggal di puncak. Dia tidak suka orang datang lewat jalur mudah." Huo Siling sudah mulai mendaki duluan. Gerakannya ringan seperti angin. Bue mengikuti, meski kakinya mulai protes. Setelah 10 menit, setiap langkah makin aneh. Bebatuan di jalur setapak memantulkan bayangan mereka, tapi bayangan itu bergerak sedikit lebih lambat. Kadang, bayangan Bue
bahkan menguap atau menggeleng kepala sendiri. Aku nggak suka tempat ini, gumamnya. Setelah hampir 2 jam mendaki, mereka tiba di sebuah dataran kecil, di tengahnya berdiri sebuah kursi kayu sederhana, dan di kursi itu duduk seorang pria kurus dengan rambut panjang terurai. Memegang pisau cukur yang memantulkan cahaya seperti bulan. Pria itu mengangkat kepalanya, tersenyum lebar. Yuan Buwei. Akhirnya kita bertemu. Buwei tertegun. Oke, itu menyeramkan. Kau siapa? Aku Shen Liangsu, tukang cukur keliling. Dan mantan penjaga ketiga langit. Ia memutar pisau cukurnya di jari seperti mainan. Aku dengar kau mewarisi kekuatan sang pemahat langit. Aku akan melatihmu. Tapi pertama-tama, kau butuh potongan rambut baru. Buwei mengerutkan kening. Potongan rambut, serius? Serius sekali, sahut Liangsu tanpa senyum. Rambutmu menyimpan pola energi yang menghalangi aliran kekuatanmu. Kalau tidak dipangkas sesuai garis bintang, kau akan meledak dari dalam. Saat mencoba memanggil kekuatan itu, Gong Yanshao terkeker. Percayalah. Aku pernah lihat satu orang meledak karena salah belah rambut. Dengan enggan, Buwei duduk di kursi. Liangsu mulai menggerakkan pisau cukurnya. Tapi setiap kali mata pisau itu mendekat, udara di sekitarnya bergetar seperti riak di air. Setiap helai rambut yang jatuh berubah menjadi serpihan cahaya, melayang ke langit lalu lenyap. Disiling memperhatikan dengan seksama. Teknik apa itu? Ini adalah seni cukur bintang, jawab Liangsu santai. Memotong rambut sesuai jalur rasi tertentu bisa membuka simpul energi di kepala seseorang. Saat potongan terakhir jatuh, Buwei merasa kepalanya ringan. Lalu tiba-tiba boom. Sebuah ledakan cahaya biru keluar dari ubun-ubunnya, membentuk rasi bintang kecil yang berputar di udara. Cahaya itu melesat ke arah langit, menembus awan di puncak gunung. Liangsu mengangguk puas. Selesai, sekarang kau bisa mulai mengendalikan kekuatanmu. Tapi, ia menatap langit dengan wajah serius. Kau baru saja memberi sinyal ke seluruh jagat raya bahwa pewaris pemahat langit telah terbangun. Buwei menelan ludah. Katakan padaku, kalau itu cuma metafora. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka berputar, membentuk wajah raksasa yang tersenyum bengis. Suara berat menggema dari segala arah. Akhirnya, aku menemukanmu. Liangsu menghela napas panjang. Ya, bukan metafora. Kabut di puncak gunung cermin langit berputar semakin cepat, membentuk pusaran yang memantulkan kilatan cahaya seperti pecahan kaca. Wajah raksasa itu menyeringai, lalu pecah menjadi ribuan kepingan, melayang mengelilingi Buwei. Buwei memundurkan langkah. Oke. Ini mulai terasa kayak mimpi buruk setelah makan bubur basi. Shen Liangsu berdiri di sampingnya, pisau cukur di tangan. Itu bukan mimpi. Gunung cermin, langit memantulkan inti diri seseorang. Tapi kalau yang memanggilnya adalah entitas luar, pantulannya bisa berasal dari masa depanmu, dari salah satu kepingan kaca kabut. Keluar sosok yang membuat napas Buwei tertahan. Ia melihat dirinya sendiri tapi lebih tinggi, lebih kurus, dengan tatapan dingin yang menusuk seperti bilah es. Rambutnya berwarna perak, dan di tangannya, sebuah pena raksasa berlumur darah berdenyut seperti makhluk hidup aku. Buwei melangkah mundur lagi. Kenapa versi masa depanku terlihat seperti tokoh antagonis di manhwa murahan? Sosok itu tersenyum miring. Karena pada akhirnya, kau memang akan jadi tokoh antagonis. Buwei Ruoxiling sudah menarik pedangnya. Jangan dengarkan dia. Itu cuma ilusi. Tidak, gadis kecil, ucap Buwei masa depan. Suaranya berat dan menggema. Ini bukan ilusi, aku adalah hasil dari pilihan yang akan ia buat. Setiap bintang yang meledak di langit, karena ulahnya, membawanya semakin dekat padaku. Buwei masa kini merasakan sesuatu di dadanya. Rasa takut bercampur penasaran, kalau benar tahu aku. Apa yang membuatku berubah seperti itu? Karena pada akhirnya, kau akan lelah mempertahankan orang lain, kau akan mulai mempertahankan hanya dirimu. Dan kekuatanmu. Shen Liangsu melangkah maju. Buwei, ini ujian. Jika kau kalah dari refleksimu, garis takdirmu akan terkunci dan kau akan menjadi dia. Buwei masa depan mengangkat pena raksasa itu dari ujungnya. Tinta hitam bercahaya mengalir membentuk naga, meluncur ke arah Buwei masa kini. Refleks, Buwei mengangkat tangannya, dan dari telapaknya keluar pusaran debu bintang seperti di pertempuran sebelumnya. Naga tinta bertabrakan dengan pusaran cahaya, menghasilkan gelombang kejut yang membuat batuan di sekitar mereka retak. Aku nggak peduli kalau kau adalah aku dari masa depan, teriak Buwei sambil menahan tekanan serangan. Kalau kau lupa rasanya ngupil sambil lihat bintang,
berarti kau udah terlalu jauh. Kalimat itu entar, bagaimana membuat buoy masa depan terdiam sejenak cukup lama untuk buoy masa kini mendorong pusaran cahayanya maju. Ledakan biru melahap naga tinta, lalu menyelimuti sosok masa depan itu. Dalam sekejap, kabut dan pantulan kaca itu pecah, menyisakan buoy terengah-engah di tanah. Shen Liangsu mendekat, membantu buoy berdiri. Kau menang, untuk sekarang, tapi kalau itu benar-benar aku dari masa depan. Buoy menatap kosong ke langit, itu berarti dia belum hilang. Dia cuma menunggu aku membuat pilihan yang salah. Siling menggenggam gagang pedangnya. Kalau saat itu datang, kau tidak akan sendirian. Kabut perlahan menghilang, tapi dari kejauhan, di balik awan, dua mata raksasa memperhatikan mereka tanpa berkedip. Udara di puncak gunung cermin langit mulai jernih, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah kilatan merah membelah langit, seperti retakan pada cangkang telur raksasa. Dari celah itu meluncur selembar gulungan emas yang terbakar di ujungnya, namun tidak habis. Gulungan itu mendarat tepat di tangan buoy, yang hampir menjatuhkannya karena panasnya. Begitu dibuka, tulisan di atasnya bergerak seperti cacing bercahaya, membentuk kata-kata yang bukan dari bahasa manusia. Shen Liangsu mengernyit. Bahasa cahaya matahari. Sudah lama aku tidak melihatnya. Gung Yanshao mendekat. Apa isinya? Buoy menatap huruf-huruf itu, dan entah bagaimana, ia bisa membacanya. Yuan Buoy, pewaris pemahat langit, kau diundang menghadiri majelis Dewan Matahari Retak di kota langit Xiorong waktu, saat matahari retak ketiga. Siling menelan ludah. Matahari retak ketiga? Itu berarti 3 hari lagi, dan untuk ke kota langit Xiorong, butuh waktu seminggu. Kalau kita terbang biasa, Liangsu memutar pisau cukurnya. Itu berarti kita tidak akan terbang biasa. Ada jalur pintas, tapi berisiko. Buoy mengangkat alis. Risikonya seberapa besar? Kalau beruntung, kita sampai dalam sehari. Kalau sial, kita terjebak dalam pusaran waktu dan keluar 10 tahun kemudian. Atau tidak keluar sama sekali. Buoy menghela napas. Tentu saja, karena hidupku sekarang memang hobi mengoleksi masalah. Mereka memutuskan untuk berangkat segera. Liangsu memimpin mereka menuju celah di lereng utara, yang tersembunyi di balik tirai air terjun perak. Di balik air terjun itu, terdapat lingkaran batu kuno, diukir penuh simbol bintang dan matahari. Ini gerbang helix, jelas Liangsu. Hanya bisa diaktifkan, jika pembawanya memiliki tanda bintang di tubuh. Buoy menatap lengannya dan benar saja, pola rasi bintang yang muncul, saat rambutnya dipotong kini bersinar samar. Begitu ia menempatkan tangannya di pusat lingkaran, batu-batu di sekeliling mulai berputar, menciptakan suara dalam seperti dentuman jantung raksasa. Tiba-tiba, cahaya memancar, dan mereka tersedot masuk. Rasanya seperti ditarik ke dalam pusaran air raksasa, tapi alih-alih basah. Tubuh mereka terasa seperti digilas gelombang panas dan dingin bergantian. Mereka terlempar keluar di udara terbuka, dan pemandangan yang menyambut mereka membuat Buoy hampir lupa bernapas. Kota langit Xiorong terbentang di atas lautan awan. Setiap bangunannya terbuat dari kaca bercahaya dan logam emas. Di langit, matahari benar-benar retak, memancarkan cahaya yang menari seperti api hidup. Namun, ketakjuban itu segera hilang ketika mereka melihat para penjaga kota. Tubuh mereka terbuat dari cahaya padat, wajahnya tanpa mata atau mulut, tapi setiap gerakan memancarkan aura mengancam. Salah satu penjaga melangkah maju. Suaranya bergema langsung di kepala Buoy. Dewan Matahari Retak sudah menunggumu, tapi sebelum masuk, kau harus membuktikan bahwa kau layak melihatnya. Buoy mendesah. Oke, biar ku tebak. Membuktikan di sini artinya kita akan berkelahi sampai ada yang pingsan, kan? Penjaga itu mengangkat tombak bercahaya, dan tanpa peringatan, ribuan pecahan sinar memancar ke arah mereka. Pecahan sinar itu menghujani mereka seperti hujan badai, tapi anehnya tidak mengeluarkan suara benturan. Setiap kali menyentuh tanah, sinar itu menembus tanpa meninggalkan bekas, seolah-olah hanya ilusi. Namun kulit Buoy merinding, karena instingnya berkata satu saja yang mengenai. Tubuhnya bisa tercerai-berai menjadi partikel cahaya. Shen Liangsu berteriak sambil mengelak, Buoy, jangan lihat bentuknya, lihat alurnya. Buoy memicingkan mata. Aliran cahaya di udara awalnya seperti kilatan acak, tapi saat ia fokus, pola itu mulai terlihat. Setiap serangan datang mengikuti jalur yang membentuk rasi bintang rasi yang sama dengan tanda di lengannya. Aku tahu ini. Buoy meraih Huo Siling,
menariknya menghindar tepat sebelum gelombang sinar melintas. Gerakan mereka mengikuti pola bintang pemecah fajar. Penjaga tanpa wajah itu menghentikan hujan sinarnya, lalu mengangkat tombaknya tinggi. Cahaya di ujungnya membentuk lingkaran berlapis-lapis, seperti roda raksasa yang berputar semakin cepat. Dari roda itu, muncul 3 bayangan manusia setengah transparan, bergerak mengitari Bue dan kawan-kawan. Gong Yanshao menghunus tombaknya. 3 lawan 4. Kita masih bisa bukan 3, potong Liang Xu itu 1. Dibagi menjadi 3 kemungkinan masa depan. Kalau kita mengalahkan 1, 2 lainnya akan berubah tak terduga. Bue mengangkat alis. Oke, jadi kita harus mengalahkan mereka semua di saat yang sama? Karena jelas hidupku memang gak pernah ada mode muda. Pertarungan dimulai. Siling bergerak cepat seperti kilat, menebas salah satu bayangan. Tapi begitu bilahnya mengenai, tubuh lawan itu pecah menjadi ratusan titik cahaya yang langsung membentuk kembali wujudnya di belakang Bue. Bue memutuskan untuk tidak menyerang secara langsung. Ia mengingat kata Liang Xu. Lihat alurnya. Ia menutup matanya sesaat, membiarkan tanda bintang di lengannya bersinar lebih terang. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat jalur cahaya seperti benang tipis yang menghubungkan 3 bayangan itu dengan penjaga utama. Jadi kalian semua cuma proyeksi, guman Bue. Lalu ia meraih benang cahaya itu dengan pikirannya. Saat ia menariknya, ketiga bayangan itu tersentak, lalu membeku. Ayo sekarang, teriaknya yang Siling, Liang Xu, dan Yanshao menyerang bersamaan. Dentuman cahaya memenuhi udara, dan ketiga bayangan itu meledak menjadi hujan partikel emas yang lenyap di angin. Penjaga utama menurunkan tombaknya, lalu berlutut di hadapan Bue. Suaranya bergema di kepala mereka. Kau layak, Dewan Matahari Retak akan menerimamu. Bue menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya. Kalau ini baru pintu masuk, aku mulai curiga di dalamnya bahkan ada tes yang lebih gila lagi. Liang Xu menepuk bahunya. Kau belum lihat separuhnya. Pintu gerbang kota langit Siureng terbuka, menyingkap lorong dari kaca berlapis bintang yang berputar perlahan, seolah-olah mereka akan berjalan di dalam waktu itu sendiri, dan di ujung lorong, samar-samar terlihat sebuah ruangan bundar. Dengan 8 sosok bercahaya duduk mengitari matahari retak yang berdenyut seperti jantung raksasa. Lorong kaca itu terasa seperti tidak memiliki ujung. Setiap langkah membuat pemandangan di luar berubah, kadang hamparan galaksi, kadang kota-kota emas yang hancur lalu pulih lagi, kadang hanya gelap tanpa bintang sama sekali. Bue merasa seolah ia sedang berjalan di antara ingatan alam semesta. Jantungnya berdetak seirama dengan denyutan matahari retak di ujung lorong. Begitu mereka mencapai ruangan bundar itu, 8 sosok bercahaya menoleh serampak. Wujud mereka bukan sepenuhnya manusia, beberapa memiliki sayap seperti pecahan kaca, beberapa dengan tubuh berlapis cahaya cair, dan satu di antaranya hanya berupa siluet hitam di tengah aura emas menyilaukan. Sosok bersayap kaca berbicara pertama kali. Suaranya terdengar seperti dinting ribuan bel. Yuan Bue, kau membawa tanda pemahat langit. Apakah kau tahu mengapa kau dipanggil? Bue mengangkat bahu. Kalau jujur, tidak. Tapi kalau ini ada hubungannya sama ngupil, maka aku. Liang Xu menandang kakinya pelan, memberi kode untuk diam. Siluet hitam itu bergumam. Suaranya seperti 2 orang bicara bersamaan. 3 ledakan bintang telah mengguncang keseimbangan kosmos, dan tiap ledakan terjadi saat kau melakukan tindakan sederhana. Bue berkedip. Kalian serius? Jadi ini memang gara-gara aku ngupil? Gong Yanshao mendesak. Ini resmi jadi kisah yang akan sulit ku ceritakan ke anak cucu. Sosok bercahaya cair mendekat. Dari tubuhnya memancar gambar-gambar seperti riak air. Setiap gambar menampilkan Bue, tapi di berbagai dunia, memetik daun, bersin, bahkan menguap. Dan di setiap momen itu, langit meledang. Kau bukan penyebabnya, lanjut sosok itu. Kau adalah pemicu, dan pemicu ini dikunci pada garis nasibmu sejak sebelum lahir. Garis itu sedang ditarik menuju sesuatu yang bahkan dewan ini tak sepenuhnya pahami. Siling melangkah maju. Kalau begitu, apa yang dewan inginkan darinya? Sosok bersayap kaca mengangkat sebuah benda. Kristal retak berbentuk setengah bola, di dalamnya berkedip miniatur matahari. Kami ingin kau mengisi retakan ini. Hanya pemahat langit yang bisa, dan hanya kau yang masih hidup. Bue menatap kristal itu, lalu matahari retak di tengah ruangan. Ia merasakan panas membanjiri dadanya, tapi bukan panas yang membakar, lebih seperti magnet yang menarik. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya,
Retakan pada matahari itu membesar dengan suara patah yang memekakkan telinga. Dari celahnya, keluarlah tangan raksasa berwarna merah darah, dengan kuku panjang seperti pecahan meteor. Liang Xu meraih senjatanya. Itu bukan bagian dari rencana kalian, kan? Sosok siluet hitam berdiri. Tidak, itu adalah sesuatu yang telah mencoba menembus selama ribuan tahun, dan sekarang. Ia mencium bau pemahat langit. Bui mundur selangkah, tapi tangan itu meraih ke arahnya, menembus ruangan seolah-olah jarak tak berarti. Kalau dia mau aku, itu artinya. Bui menatap yang lain. Kita akan lari atau kita akan bertarung? Siling tersenyum tipis sambil menghunus pedang. Aku pilih bertarung. Kalau lari, tangan itu bisa ngejar kita sampai ke ujung galaksi. Dan sebelum ada jawaban lagi, ruangan bundar itu pecah menjadi pusaran cahaya dan api, menandai awal dari pertempuran yang bahkan dewan sendiri tidak siap hadapi. Begitu retakan matahari itu pecah, gelombang panas menyapu ruangan bundar seperti badai api. Kaca bintang di lantai meleleh, berubah menjadi sungai cahaya cair yang berputar liar. Tangan raksasa merah darah itu terus meraih Bui, seolah jarak dan ruang hanyalah ilusi. Setiap kali jemarinya bergerak, udara bergetar seperti gong raksasa dipukul. Siling melompat, menebas kuku raksasa itu. Pedangnya menghantam keras, memercikan kilatan seperti hujan meteor, namun tidak ada luka yang tertinggal. Hanya gelombang panas yang memantul kembali, membuatnya terlempar ke dinding kaca. Tidak mempan. Teriaknya, batuk darat. Liang Xu memejamkan mata, lalu membuka 3 segel di telapak tangannya. Segel itu membentuk pusaran cahaya ungu yang menembakkan petir ke arah retakan. Sekejap, tangan itu berhenti bergerak, tapi kemudian justru tumbuh lebih besar, memecahkan sebagian langit-langit ruangan, memperlihatkan kehampaan kosmik di luar. Bui menatap matahari retak itu. Setiap denyutnya terasa sirama dengan detak jantungnya sendiri, dan setiap kali ia mengingat momen-momen kecil yang memicu ledakan bintang di masa lalu. Retakan itu bergetar lebih kuat. Gung Yanshao memukul tombaknya ke lantai. Bui, kau harus memicu sesuatu. Aku nggak tahu caranya memicu sengaja. Balasnya, sosok siluet hitam berbicara. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Kau tahu, kau hanya takut. Kata-kata itu menusuk dalam. Bui menutup matanya, mengingat saat pertama kali ledakan bintang terjadi, karena ia ngupil di atap rumahnya, ia tidak tahu kenapa. Tetapi ada rasa ringan aneh di dadanya saat itu, perasaan. Melepaskan, ia mengulurkan tangan ke arah matahari retak, lalu menarik napas panjang. Kalau ini bikin galaksi lain jadi kacau, maaf. Tapi aku nggak punya pilihan. Ia mengangkat satu jari, menekan sisi hidungnya, dan dalam detik itu, ruang dan waktu di sekitar mereka pecah menjadi ribuan pecahan kaca bercahaya. Ledakan bintang terjadi. Tapi bukan di luar, melainkan di dalam matahari retak itu. Tangan merah darah itu terputus di pergelangan, terhempas keluar ke kehampaan kosmik sambil menjerit tanpa suara. Gelombang energi dari ledakan itu mendorong semua orang ke dinding ruangan. Siling menahan tubuhnya dengan pedang. Liang Xu memegang pusaran segelnya agar tidak pecah. Tian Xiao nyaris terbakar hidup-hidup. Saat cahaya mulai mereda, mereka melihat matahari retak itu menyusut. Retakannya mulai menutup, tapi di pusatnya, kini ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah mata, berwarna emas murni, menatap langsung ke arah Bui. Mata itu berbicara tanpa suara. Pemahat langit. Kau telah mengundangku. Bui menelan ludah Tokli. Kayaknya ini bukan kabar baik. Sosok bersayap kaca menunduk. Wajahnya pucat walau terbuat dari cahaya. Kau baru saja membangunkan mata tertua. Tidak ada yang tahu apakah ia akan jadi penyelamat atau pemusnah. Dan sebelum ada yang sempat bertanya, mata itu berkedip sekali dan seluruh ruangan lenyap, meninggalkan mereka berdiri di tengah angkasa, dikelilingi ribuan bintang yang tampak sedang berbisik. Angkasa itu sunyi, namun di telinga mereka terdengar riuh, seperti ribuan suara berbicara bersamaan. Bisikannya lembut, namun menusuk ke dalam kepala. Bui menoleh ke Siling. Kau dengar? Siling mengangguk, wajahnya tegang. Ya, tapi yang kudengar suara ibuku. Bui memandang ke Gong Yanshao, yang matanya mulai berkaca-kaca. Aku sedang melihat kampung halamanku. Bui, semua orang masih hidup. Liang Xu tiba-tiba berlutut, napasnya berat. Ini jebakan. Bisikan ini mencoba menulis ulang. Siapa kita? Sosok bersayap kaca muncul di samping mereka. Cahaya tubuhnya bergetar. Kita berada di dimensi bisikan bintang.
Setiap bintang di sini menyimpan memori dunia yang telah punah. Dan mereka akan mencoba memberi kita versi sempurna dari hidup, agar kita rela menyerahkan jiwa. Bue merasakan sesuatu di dalam kepalanya mulai mengendurkan pegangan. Pada kenyataan, ia melihat dirinya bukan di sini, tapi di rumah kecilnya di Lianshui. Duduk makan bersama keluarganya yang utuh. Ayahnya tertawa, ibunya menyendokkan sup. Tidak ada bintang meledak, tidak ada tangan raksasa. Tidak ada ancaman kosmik. Untuk sesaat, ia ingin tinggal. Namun di tepi meja makan itu, ia melihatnya, mata emas yang mengawasinya, persis seperti di matahari retak, dan tiba-tiba, suara yang bukan bagian dari bisikan itu bergema di pikirannya, kalau kau tinggal, galaksimu mati, kalau kau pergi. Kau akan kehilangan ini, selamanya. Bue mengertakkan gigi, kenapa selalu pilihannya gini? Ia menutup matanya, memikirkan satu hal. Rasa geli aneh yang muncul setiap kali ia ngupil perasaan aneh yang menandakan ia masih Bue. Memahat langit, bukan boneka dimensi ini. Dengan sengaja ia melakukan gerakan itu, dan dalam sekejap, dunia ilusinya retak seperti kaca dihantam palu. Cahaya menyilaukan memancar, menyingkap pemandangan asli. Siling terperangkap di kepompong cahaya berbentuk ibunya. Yan Shao berdiri di tengah hologram kampung halaman. Liang Xu setengah tenggelam di danau ilusi. Bue melompat, menarik siling keluar, meski tubuhnya terasa seperti terbakar. Ayo. Ini cuma trik murahan. Siling terbatuk, lalu menghunus pedangnya untuk memotong kepompong Yan Shao. Begitu mereka bebas, ketiganya bergerak bersama ke arah Liang Xu, yang tampak setengah sadar. Namun saat Bue menyentuh bahunya, permukaan air ilusi itu pecah, dan dari dalam muncul sosok yang wajahnya sama persis dengan Bue, tapi matanya kosong dan tubuhnya memancarkan aura bintang. Kalau kau mau keluar dari sini, kata sosok itu, kau harus mengalahkan dirimu sendiri. Di belakangnya, bintang-bintang mulai berputar seperti pusaran air raksasa, membentuk arena pertarungan bercahaya yang menutup mereka dari seluruh alam semesta lain. Bue menatap kembarannya, menelan ludah. Oke, ini bakal aneh. Bue berdiri di tengah arena pusaran bintang, berhadapan dengan kembaran kosmiknya. Sosok itu tersenyum tipis, namun senyumannya dingin, seolah ia hanya meniru ekspresi manusia. Kau ini apa? Tanya Bue. Aku adalah versi yang sudah dibersihkan, tanpa rasa takut, tanpa keraguan, tanpa kelemahan, jawab Bue kosmik. Suaranya bergema seperti gema di lembah kosong. Kau adalah rongsokan yang belum sempurna, aku akan menggantikanmu, lalu memahat ulang seluruh galaksi dengan sempurna. Bue memutar matanya, ya. Klasik banget, versi lebih baikmu yang mau jadi bos. Tiba-tiba, Bue kosmik menghilang. Dalam sepersekian detik, ia muncul tepat di depan Bue, menancapkan jari telunjuk ke dahi. Dentuman cahaya meledak, dan tiba-tiba Bue terhempas mundur, jatuh di lantai arena bercahaya itu. Siling berteriak dari luar arena, mencoba menerobos dinding pusaran bintang. Bue, kalau itu dirimu sendiri, dia bakal tahu semua gerakanmu. Yan Xiao menambahkan, bikin gerakan yang gak kau pikirkan. Bue terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Gerakan yang gak kupikirkan, oke. Kalau gitu aku cuma harus ngupil. Bue kosmik tersentak, tapi sudah terlambat. Gerakan itu memicu getaran kecil di inti arena. Sama seperti saat Bue memicu ledakan bintang, retakan cahaya mulai menjalar dari bawah kakinya. Namun kembarannya tidak mundur, malah ia mengulurkan tangannya, menarik energi dari bintang-bintang di atas. Cahaya itu memadat menjadi tombak emas, lalu dilemparkan tepat ke dada Bue. Bue melompat ke samping, tapi ujung tombak itu tetap melesat seperti mengejarnya. Dalam momen terakhir, ia memutar tubuh, menahan tombak dengan jari kelingking, menciptakan ledakan kecil yang mengalihkan arah tombak, menghancurkan sebagian arena. Pusaran bintang bergetar hebat, dan dari luar, Liang Xu berteriak, kau sedang menghancurkan dimensi ini. Kalau hancur sekarang, kita semua bisa tercebur ke kehampaan murni. Ya, lebih baik daripada jadi aku versi nyebelin ini. Balas Bue. Bue kosmik menggeram, lalu menyalakan mata tertua di dahinya. Cahaya emas itu membanjiri arena, menelan semua warna lain. Di dalam cahaya itu, Bue merasakan pikirannya mulai dihapus, diganti dengan kepribadian sempurna yang diciptakan kembarannya. Tapi di detik terakhir, ia mengingat suara ayahnya, tawa ibunya, bahkan suara lantai kayu rumahnya yang berderit saat ia diam-diam memil tengah malam. Hal-hal kecil yang tidak pernah ada di kesempurnaan versi lawannya, dengan teriakan panjang. Bue menggabungkan semua ingatan itu ke dalam satu gerakan.
Ia mengayunkan tangannya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memegang hidung kembarannya dan mencubitnya kuat-kuat. Kedipan terkejut di wajah Bui kosmik cukup untuk membuat pusaran bintang pecah total. Menyedot kembaran itu keluar ke kehampaan bersama potongan arena bercahaya. Bui terengah-engah, lututnya lemas, arena runtuh, dan ia, Xilin, Yan Xiao, serta Liang Xu jatuh bebas ke dalam pusaran cahaya yang menggantikan langit, dan di tengah jatuhnya, suara mata tertua kembali terdengar. Bagus, tapi kau baru lulus ujian pertama. Cahaya menelan mereka, membawa mereka ke tempat berikutnya. Mereka terjatuh begitu saja, tapi bukannya menabrak tanah. Tubuh mereka justru mendarat di permukaan kaca licin yang memantulkan langit merah tua. Setiap langkah menimbulkan gema aneh, bukan tak biasa, tapi suara orang lain yang menirukan nada langkah mereka sedikit terlambat. Bui berjongkok, menatap pantulan dirinya di permukaan itu. Ia menyeringai kebayangan itu, namun bayangan Bui malah memandangnya datar, tidak menirukan ekspresi sama sekali. Kok dia nggak nyontek gerakanku? Gumam Bui ini. Siling menunjuk ke kejauhan. Lihat. Itu bukan permukaan datar, itu kota. Dan benar saja seluruh kota terbentang di bawah kaca itu. Namun semua bangunan, jalan, dan orang-orangnya terbalik. Seperti dunia cermin yang berdiri di sisi lain permukaan. Warga kota itu bergerak tanpa menatap satu sama lain. Mereka hanya berbicara kepada pantulan yang mengambang di udara di depan mereka. Liang Xu menyipitkan mata, kota cermin terbalik. Legenda mengatakan, di sini kau tidak bisa berinteraksi langsung dengan siapapun, hanya bayanganmu yang bisa menyentuh dunia lain. Bui mencoba melambaikan tangan ke salah satu warga. Orang itu tidak bereaksi, tapi pantulan Bui di bawah kaca melambaikan tangan balik, lalu berbicara dengan pantulan warga itu. Yan Xiao mengetuk permukaan kaca. Kalau begitu, untuk bicara dengan orang di sini, kita harus bicara lewat versi Garmin kita. Tapi, apa mereka akan nurut? Mereka mulai berjalan menyusuri jalanan kaca, tapi setiap kali mereka ingin lewat, pantulan mereka di bawah kaca malah diam atau bergerak ke arah lain, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Bui mencoba memaksa pantulannya meniru, namun setiap usaha seperti itu membuat kaca bergetar dan udara di sekitarnya retak, seperti layar yang hampir pekam. Siling memperhatikan dengan serius, pantulan kita punya tujuan sendiri, dan aku rasa tujuan mereka bukan membantu kita. Benar saja, ketika mereka tiba di alun-alun besar di tengah kota, semua pantulan mereka berkumpul di sisi bawah kaca, menatap mereka dengan senyum dingin. Pantulan Bui melangkah maju dan berkata, kalian adalah tamu yang tak diundang kami. Yang asli, kalian hanya salinan yang tersesat di sisi salah. Liang Xu menegang, kalau mereka berhasil meyakinkan warga kota bahwa mereka yang asli, kita bakal dianggap penyusup dan dibuang keluar dimensi ini. Bui menyilangkan tangan, kok. Jadi ini bukan cuma versi sempurna lagi ini. Versi kita yang percaya kita yang palsu. Pantulan Yan Xiao melangkah maju, mengangkat tangannya. Tiba-tiba, seluruh permukaan kaca di bawah kaki mereka jadi cair, membuat mereka perlahan tenggelam. Siling mencoba menusukkan pedangnya, tapi pedang itu menembus kaca seperti air, hanya membuat riak tanpa efek. Sementara itu, pantulan Bui menunduk, menatap langsung ke matanya. Ayo pulang, Bui. Dunia ini bukan untukmu. Bui menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kalau aku pulang, aku harus bawa sesuatu darimu dulu. Ia meninju permukaan kaca, dan untuk pertama kalinya, pukulan itu benar-benar membentuk retakan. Dari retakan itu, cahaya putih menyembul, membanjiri seluruh kota, dan membuat semua bayangan bergetar, seperti gambar yang kehilangan sinyal. Namun sebelum retakan itu melebar, sesuatu dari bawah menarik pergelangan kaki Bui dingin, padat, dan memiliki kekuatan sekuat bintang yang runtuh. Waktunya jadi bagian dari kami, bisik pantulannya. Cengkeraman dari bawah kaca itu makin kuat, menarik Bui hingga setengah badannya sudah tenggelam dalam permukaan cair yang dinginnya menusuk tulang. Siling dan Yan Xiao mencoba menariknya, tapi setiap kali mereka menyentuh Bui, tangan mereka ikut tersadot sedikit demi sedikit. Yang Xu berteriak, satu-satunya cara kabur dari sini adalah membajak tubuh pantulan kita. Tapi itu berarti kau harus mengorbankan salah satu ingatan pentingmu untuk masuk ke tubuh mereka. Bui mengerjap, mengorbankan ingatan? Maksudnya kayak lupa wajah ibuku? Atau lupa rasa mie favoritku? Bisa saja. Kau nggak bisa pilih cermin yang memutuskan, jawab Liang Xu cepat.
Tiba-tiba, permukaan kaca di bawah mereka terbuka seperti pintu, dan seluruh kelompok itu terseret masuk ke dunia bawah versi cermin dari kota yang sama. Namun warnanya suram, penuh bayangan bergerak tanpa bentuk. Di sana, pantulan mereka berdiri, menunggu. Pantulan Bue melangkah maju, menyerahkan sebuah bola cahaya yang berdenyut. Kalau kau mau tubuhku, bayarannya ini, berikan ingatan yang paling sulit kau lepaskan. Bue memandangi bola cahaya itu, lalu menatap teman-temannya. Kalau aku nggak terima? Pantulannya tersenyum bengis. Kau akan menghilang, sederhana. Yan Shao menggeram, lalu maju sendiri, mendorong pantulannya. Kalau begitu, aku duluan. Bue nggak boleh kehilangan apapun yang penting. Begitu Yan Shao menyentuh pantulannya, kilatan cahaya meledak. Seketika tubuh Yan Shao di dunia nyata berganti dengan versi cerminnya, dan Yan Shao asli berdiri di sini, memegang kepalanya. Aku lupa sesuatu. Suaranya gemetar, aku lupa. Nama adikku. Bue terdiam, marah bercampur takut, tapi ia tahu, kalau mereka tidak cepat bertukar, seluruh kelompok akan terkunci di dunia cermin selamanya. Siling maju berikutnya, kilatan cahaya lagi, dan ia berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Aku lupa. Bagaimana rasanya tersenyum, karena hal kecil, rasanya kosong. Kini tinggal Bue dan Liangsu. Pantulan Bue menatapnya lekat-lekat. Kalau kau mau tubuhku, bayarannya akan lebih mahal dari mereka, karena aku adalah inti kekuatanmu. Bue mengangkat dagu, ambil saja. Kalau itu harga, untuk keluar. Cahaya menyelimuti mereka, dan Bue merasakan ingatan yang paling dalam momen, di mana ia pertama kali memicu ledakan bintang, saat mengupil menghilang begitu saja. Rasanya seperti kehilangan alasan ia memulai segalanya. Begitu mereka semua berada kembali di tubuh dunia nyata, permukaan kaca pecah seperti es, dan mereka terhempas keluar, mendarat di padang luas, yang dipenuhi patung-patung batu raksasa berbentuk wajah mereka sendiri. Hanya saja semua wajah itu, sedang menangis. Liangsu menatap patung-patung itu dengan ekspresi tegang. Kita keluar. Tapi ini, bukan tempat yang aman. Ini, lembah air mata abadi. Dan aku rasa, setiap patung itu, akan mencoba mengambil sisa kenangan kita. Langit di atas lembah air mata abadi berwarna kelabu pucat, seolah semua cahaya dihisap oleh awan yang berat dan rendah. Patung-patung batu raksasa berbentuk wajah mereka, berdiri melingkar. Masing-masing dengan mata yang memancarkan tetesan kristal air mata yang jatuh ke tanah, dengan suara seperti bentingan kaca pecah. Bue berjalan pelan, menatap patung dirinya sendiri. Air mata dari patung itu, menguap sebelum menyentuh tanah. Tapi setiap tetesan mengeluarkan suara samar, potongan ingatan yang hilang. Ia mendengar sekilas tawa masa kecilnya, lalu menghilang. Siling merapat, memegang pedangnya erat. Air mata ini bukan sekadar simbol, mereka mencoba memancing kita untuk menyerahkan sisa ingatan kita. Yan Shao menatap curiga pada patungnya sendiri. Kalau patung itu nyentuh kita, apa yang terjadi? Liangsu menjawab lirih, kita akan jadi patung berikutnya, dan selamanya menangis. Tiba-tiba, patung Bue menggerakkan kepalanya. Matanya menyala terang. Dari celah batu itu, tangan besar keluar, mencoba meraih Bue. Batu yang bergerak itu terdengar seperti gunung yang retak. Bue melompat mundur, namun patung itu mulai melangkah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, dan patung-patung lain ikut bergerak. Air mata mereka berubah menjadi aliran sungai kaca yang mengalir cepat, mengelilingi mereka. Siling memotong salah satu tangan patung yang mendekat. Rapi serpihan batu itu berubah menjadi belasan makhluk kecil seperti bayi batu yang langsung memanjat kakinya, mencoba masuk lewat kulitnya. Bue, teriak Liangsu, kau harus ingat alasanmu memicu ledakan bintang. Itu satu-satunya kekuatan yang bisa menghancurkan mereka semua sekaligus. Bue menggertakkan gigi, aku nggak ingat. Sama sekali. Patungnya sendiri berjongkok, wajahnya mendekat ke Bue. Bibir batu itu bergerak perlahan. Kalau kau mau ingatanmu kembali, gantikan posisiku di sini. Bue menatap mata batu itu, dan tiba-tiba, kilatan gambaran aneh muncul di kepalanya. Dirinya di atap rumah, mengupil sambil menatap bintang-bintang. Sebuah bintang jatuh. Lalu ledakan cahaya yang menyapu seluruh langit. Potongan itu memberi percikan rasa yang ia kenal. Kenakalan murni. Ia tersenyum miring. Oh, jadi itu alasannya. Aku cuma iseng. Energi panas melonjak dari tubuhnya. Dari jarinya, keluar kilatan putih keemasan seperti debu bintang. Lalu menyebar menjadi gelombang besar yang merobek udara. Patung-patung itu berhenti.
menatapnya, lalu mulai retak dari kepala hingga kaki. Ledakan itu tak berbunyi, tapi getarannya terasa sampai ke tulang. Dalam sekejap, semua patung pecah menjadi debu berkilau, mengalir naik ke langit seperti pulang ke rumahnya. Mereka berdiri terengah-engah di tengah lembah yang kini kosong, hanya tanah yang retak dan sisa-sisa cahaya melayang di udara. Lian Xu menatap Bue Kau. Mengingatnya, Bue nyengir dia, dan sekarang aku ingat kenapa aku nggak boleh berhenti ngupil. Yan Xiao menepuk dahinya. Tahu ini. Siling tersenyum kecil. Sepertinya perjalanan kita belum selesai. Kalau setiap isengmu bisa bikin bencana kosmik, dunia ini akan selalu butuh kita. Mereka berjalan keluar dari lembar. Cahaya debu bintang mengikuti mereka di kejauhan di atas cakrawala. Sebuah bayangan raksasa berbentuk tangan manusia mengintip dari balik awan, seakan menunggu giliran untuk bergerak.